sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya nabi yang bawa umatnya minal dhulumati ila nur, mulai dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Islam saat ini. Dan semoga kita semua yang hadir atau yang mendengarkan semuanya, yang para pemirsa, semoga dia selalu diberikan syafaat atau pertolongannya baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah pendengar dan pemirsa semuanya yang saya hormati, zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak yang tidak menghargai, tidak menghormati, bahkan berani durhaka terhadap kedua orang tuanya. Walaupun ilmunya setinggi langit, jabatannya setinggi gunung, gelarnya sepanjang 1 meter, akan tetapi kalau dia berani durhaka terhadap kedua orang tuanya, jangan harap dia bisa masuk surga. Bahkan mencium baunya surga pun tidak akan pernah bisa. Para pendengar semuanya dimanapun Anda berada, yuk marilah kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Karena bagaimanapun kalau kita memperbaiki hubungan, maka Allah pun akan memperbaiki hubungan. Banyak sekali orang ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan hanya ingin mencari ridhonya Allah, meraih ridhonya Allah, akan tetapi mereka lupa semuanya. Karena di dalam rumahnya disitulah ada ridhonya Allah. Siapa itu? Yaitulah orang tua kita. Jelas dalam hadis terangkan, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Jadi sudah jelas kalau kita ingin meraih ridhonya Allah, raihlah dulu ridhonya orang tua. Kalau orang tua ridho terhadap kita, orang tua kita ikhlas terhadap kita, orang tua senang terhadap kita, tentu Allah pun akan ridho terhadap kita. Tapi sebaliknya, kalau orang tua murka terhadap kita, orang tua sakit hati karena kita, orang tua marah karena kita, tentu Allah pun akan murka terhadap kita. Hadirin para pendengar dan para pemirsa semuanya yang Anda berada, yuk yang kumpul perbaikilah hubungannya sebelum semuanya itu terlambat. Walaupun ahli ibadah, ahli sedekah, haji berulang kali, umrah berulang kali, bahkan sekalipun penghafal Al-Quran, kalau dia durhaka terhadap orang tuanya, tentu Allah tidak akan terima itu. Washkuri wali walidaika, apabila kita bersyukur terhadap Allah, akan tetapi tidak bersyukur atau berterima kasih terhadap orang tua kita, semuanya tidak akan diterima syukur kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah pemirsa dan pendengar semuanya dimanapun Anda berada, bagaimana Ustadz kalau saya masih orang tua murka tapi sudah meninggal, dulu saya belum berbuat baik, belum sempat, belum ada kesempatan, saya masih nakal, bagaimana itu? Dalam kitab Durratun Nasihin diterangkan ada 3 perkara. Yang pertama, kita harus menjadi anak yang soleh. Yang kedua, kita menjalin silaturahim atau memperbaiki hubungan terhadap keluarga orang tua kita. Dan yang ketiga, beristighfar, memohonkan ampun untuk orang tua kita. Yuk, jadi apabila kita berdoa, selalulah doakanlah orang tua kita. Apabila kita bersedekah, niatkanlah untuk orang tua kita. Nanti Allah akan kasih pahala 2. Yang pertama, pahala sedekah kita, dan yang kedua yaitu pahala karena kita berbakti terhadap orang tua kita. Ada kisah, ada seorang syekh menyuruh muridnya, menyuruh santrinya, disuruh berdoa. Wahai muridku, berdoalah kamu. Setelah itu murid berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi lagi. Setelah itu si syekh menyuruh muridnya membaca ulangi lagi. Setelah selesai ulangi lagi sampai 10 kali. Setelah 10 kali ditanyalah itu murid, wahai muridku, apakah kamu membaca doa itu tadi? Apakah kamu capek? Tidak. Apa kamu letih, lesu? Tidak. Apakah kamu berkeringat? Tidak. Apa kamu lapar? Tidak. Bagaimana kamu hanya 1 kali setiap sholat mendoakan orang tuamu, sedangkan orang tuamu banting tulang pagi sampai sore untuk membesarkanmu, untuk mengasuhmu, untuk membiayaimu sampai kamu ke sini tempat ini belajar.
Para pendengar dan para pemirsa semuanya pun dimanapun Anda berada, ayolah perbaiki hubungan kita yang belum berkesempatan, perbaikilah hubungan kita dengan orang tua. Karena orang tua adalah pintu kita, baik dunia maupun akhirat. Jadi sudah hadis terangkan tadi, kalau ingin meraih ridhonya Allah, ayolah raih, gapailah ridhonya Allah. Bahagiakanlah orang tuamu, maka Allah akan membahagiakan kita. Kalau ingin mulia dunia akhirat, muliakanlah orang tuamu. Ingin bahagia dunia akhirat, muliakanlah orang tuamu. Allah akan jamin itu semua. Karena apa? Sudah jelas Allah melarang kita untuk durhaka terhadap orang tua. Karena apa? Keikhlasannya orang tua luar biasa. Kita belum lahir, orang tua kita mendoakan kita. Kita dalam kandungan pun orang tua mendoakan, ya Allah, semoga anakku nanti kelak kalau lahir semoga selamat. Semoga anakku nanti kalau lahir jadi anak yang soleh atau solehah. Semoga rezekinya melimpah berkah. Itulah yang terbaik dipanjatkan untuk orang tua kita terhadap kita. Makanya kalau kita sekarang jadi orang baik, jadi orang sukses, jadi orang hebat, jadi pejabat sekalipun, itu jangan lupa, itu bukan kita. Karena itu semua dari payah dan doa orang tua kita. Kita sebagai anak hanya menjalankan semuanya itu karena sudah orang tua sudah doakan demi anaknya. Makanya kadang ada orang bangga, jangan bangga dulu, itu semua itu dari orang tua kita. Kalau kita ingin melihat kesolehan kita, melihat kesuksesan kita, lihatlah anak kita seperti apa nanti. Itulah kita bisa lihat cerminan kita nanti lewat anak kita. Tetapi kalau kita menterlantarkan orang tua, menyakiti orang tua, bahkan kalau berani mengusir orang tua, tentu Allah akan balas itu lebih menyakitkan. Lewat siapa? Lewat anak kita. Allah akan balas apa yang kita perbuat terhadap orang tua kita, nanti Allah balas lewat anak kita. Jangan-jangan kita nanti dibuang, jangan-jangan nanti kita jadi gelandangan. Karena kita pernah menterlantarkan orang tua. Hadirin jamaah, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, ada kisah lagi ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa alaihissalam yaitu punya mukjizat, bisa bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, siapakah temanku di surga nanti?" Kemudian Allah menjawab, "Wahai Musa, nanti temanmu di surga bersama penjual daging di pasar itu." Ya Allah, enggak level ya Allah, masa saya seorang nabi, seorang rasul disandingkan dengan penjual daging? Wahai Musa, kamu tidak boleh ngomong seperti itu. Lihatlah di pasar itu, besok kamu lihat di situ apa yang dilakukan pemuda yang menjual daging tadi. Setelah keesokan harinya, kemudian Nabi Musa mendatangi si pemuda itu. Setelah didatanginya, dilihatlah si penjual daging itu. Setelah itu Nabi Musa, "Assalamualaikum ya." "Waalaikumsalam. Ada apa kisah? Bolehkah saya bertamu berkunjung ke rumahmu?" "Boleh." Setelah itu penjual daging saya akan sedikit dipotong-potong, setelah itu dibawa pulang. Setelah sampai rumahnya dimasak. Nabi Musa menunggu di ruang tamu. Setelah itu dimasak, setelah itu bawakan orang tua jompo, tua rentah, dibawa keluar. Setelah itu disuapin. Setelah disuapin dimandikan bersih, dimasukkan kamar lagi. Setelah itu Nabi Musa bertanya, "Siapakah pemuda itu?" "Wahai Kisana, itulah kedua orang tuaku. Sudah enggak bisa ngapain, mereka sudah jompo. Setiap hari ku mandikan semuanya keperluannya, ku cucikan bajunya, ku suapin keperluannya, semuanya ku siapkan." Setelah itu orang tuanya pemuda tadi berkata, "Wahai anakku, semoga kelak kau di surga bersama Nabi Musa." Itulah kisah seorang yang patuh terhadap kedua orang tuanya, dan masih kisah banyak lagi yang kalau orang patuh terhadap orang tuanya, tentu Allah akan masukkan surganya Allah. Akan tetapi kalau dia durhaka, tentu Allah pun akan siksa dia, bukan disiksa di akhirat, bahkan di dunia pun disiksa sampai ke akhirat nanti. Mungkin itulah dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bisa memperhubungi kebaikan kita terhadap orang tua kita. Semoga kita diberikan
anak yang soleh dan solehah yang bisa meneruskan sujud kita, bisa meneruskan perjuangan kita, dan semoga semua itu amal ibadah kita diterima di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, tadi sudah ada pengantar yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Imam Syafi'i yang sudah menyampaikan beberapa poin penting seputar birrul walidain di Titian Ilahi episode yang ke-1065 hari ini. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 082133339440. Kita buka kesempatan untuk Anda menelpon di kesempatan sore hari ini 082133339440. Baik, Pak Ustadz, sambil menantikan pendengar kita yang akan bergabung di Titian Ilahi kali ini, tadi sempat ketika mendengarkan qari kita membacakan ayat disebutkan bahwa wabil walidaini ihsana. Nah, kalau ihsan itu menurut beberapa ulama ya, melebihi dari perbuatan baik. Jadi kalau kita berbuat baik, misalnya seperti contoh Pak Ustadz kasih saya 1 pulpen, saya balas dengan 1 pulpen. Tapi kalau ihsana itu di atas itu. Pak Ustadz kasih saya 1 pulpen, saya kasih 100 pulpen misalnya. Nah, seperti itu katanya perbuatan baik kepada orang tua. Tapi bagaimana caranya ya Pak Ustadz ya, kita bisa membalas lebih baik dari apa yang dilakukan oleh orang tua, padahal kayaknya tidak mungkin. Misalnya ibu mengandung, tidak mungkin kan kita kasih balasan yang lebih besar daripada mengandung. Ini bagaimana menyikapi ini Pak Ustadz? Iya. Jadi kalau untuk ya berbuat ya, paling tidak kita jangan sampai, kalau belum bisa membahagiakan, paling tidak janganlah menyakiti. Iya. Jadi paling tidak kalau kita nggak mungkin lah sebalas ya, walaupun orang tua kita gendong berulang kali ke Mekah, belum bisa kita membalas kebaikan orang tua kita. Maka dari itu yuk paling tidak kita belum bisa menyenangkan, paling tidak jangan menyakiti. Janganlah bikin perasaannya tersakiti, tersentuh dengan karena gara-gara omongan kita, gara-gara perbuatan kita. Baik Pak Ustadz, kita terima penelpon yang akan bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Bu, di mana? Dengan Aulia Putri di Antreka. Aulia, silakan Aulia. Assalamualaikum Kak, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, saya mau tanya, apakah saya boleh berbakti sama orang tua saya? Boleh. Sedangkan orang tua saya beda agama dengan saya. Iya, itu ya. Baik, itu saja Aulia ya. Iya. Baik, terima kasih Aulia. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tidak berbakti pada orang tua yang berbeda keyakinan ini Pak Ustadz? Sangat boleh. Kita anak dituntut untuk berbuat baik terhadap orang tua kita, itu kewajiban anak. Di situ nggak diterangkan orang tua mau pemabuk, penjudi sekalipun, itu hak orang tua. Kita sebagai anak tetap memperbaiki, karena Nabi Ibrahim telah mencontohkan. Nabi Ibrahim ya, orang tuanya itu orang kafir, pemahat atau pembikin patung ya, patung berhala. Itu paling sempat. Itu pun Nabi Ibrahim tidak berani melanggar perintahnya, tetap dikerjakan itu. Iya. Jadi tetap berbuat baik, tapi mungkin ada batas-batasannya Pak Ustadz atau seperti apa? Ya, kalau orang tua saya kira nggak mungkin, selama itu tidak dijalankan untuk bermaksiat di Allah ya, atau tidak untuk membunuh misalnya, berbuat kejahatan ya, selama tidak itu ya diikut. Misalnya saya kira kalau orang zaman sekarang ya, itu kayaknya ya hanya sebatas waktu, mungkin hanya memerintah apa keperluannya orang tua, misalnya suruh beli belanja, itu kan sudah wajar. Jadi tetap ada batasannya, yang penting tidak untuk bermaksiat ya, atau tidak untuk keluar dari agamanya itu. Jadi batasannya adalah tidak bermaksiat, intinya tidak melanggar perintah Allah sesuai dengan ajaran agama Islam ya. Insyaallah. Baik, kemudian yang lainnya silahkan di 082133339440 dari pesan WhatsApp di nomor yang sama. Ada Ibu Mutiara menanyakan tentang apakah benar ketika seseorang anak durhaka itu karena memang orang tuanya itu juga orang tua yang durhaka terhadap orang tuanya sebelumnya. Dan kalau begitu berarti perbuatan anak itu hasil didikan orang tua. Jangan harap anak bisa baik kalau orang tuanya belum baik. Ini dari Ibu Mutiara di Makassar. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Abdullah Sewang di Makassar. Baik, silakan Pak Abdullah. Ustaz,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia berdosa kepada orang tuanya, Ya. tapi karena orang tuanya yang dulunya bermaksiat, iya, apakah ini anaknya juga bisa dimaafkan kalau ada perbuatan salahnya kepada orang tua? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang di Makassar. Yang lainnya boleh tetap bergabung ya sepanjang acara ini hingga jelang pukul 17 di line telepon 0821 3333 9440 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp. Nah, Pak Ustadz, kita jawab dulu Ibu Mutiara tadi di Makassar yang menanyakan tentang anak durhaka itu berasal dari orang tua yang durhaka juga. Itu ya. Ya, silakan Pak. Ya, jadi belum tentu juga ya. Jadi belum tentu. Walaupun untuk orang tua mendurhaka sama orang tuanya, kita sebagai anak tidak ikut campur ya. Tidak boleh ikut campur. Itu urusan orang tua. Kewajiban anak yang penting kita baik sama orang tua kita. Soal nanti orang tua kita itu hubungannya dengan orang tuanya lagi ya. Jadi yang penting kita sebagai anak, yuk perbaiki kita dengan orang tua kita. Karena apa? Orang tua kita itu adalah pintu dunia ya akhirat. Oke. Tadi Pak Ustadz juga di awal pada penjelasan pembukaan tadi sempat menyebutkan bahwa ketika seorang anak durhaka pada orang tuanya sekarang ini nantinya akan dibalas lagi ya dengan mempunyai anak durhaka. Itu bagaimana korelasinya Pak Ustadz? Insya Allah. Jadi begini ya. Jadi kalau kita kita sebagai anak tadi berbuatlah baik. Perkara itu Allah baik, tapi kita jangan membalas ya, jangan membalas. Terus kita sebagai orang tua pun ya jangan mendoakan anak yang jelek-jelek ya. Iya, jadi karena doa orang tua ke anaknya juga istilahnya kayak doa Nabi ke umatnya ya, doa Rasulullah. Jadi janganlah mendoakan anak yang jelek-jelek ya. Jadi tetap doakan yang terbaik untuk anak. Walaupun sebagaimanapun, karena anak nanti harapan kita ya. Iya, harapan kalau kita nggak ada anak yang doakan. Jadi tetap optimis kita, walaupun urusan orang tua baik anak, jangan kita harus membalas orang tuaku dulu nggak baik, jangan. Kita sebagai anak, karena kewajiban anak berbaik sama orang tuanya, walaupun orang tua itu ibadah nggak ibadah urusan orang tua. Yang penting sebagai anak kewajiban adalah berbakti sama orang tua. Baik, kita ke Pak Abdullah Sewang di Makassar. Apakah anak durhaka itu akan dimaafkan oleh Allah kalau ia berdosa? Itu ya. Ya. Selama orang tua itu memaafkan, memohonkan ampun, ya Allah akan memaafkan. Selama orang tua itu ridho. Makanya orang tua tetaplah optimis. Doakanlah anak yang baik-baik. Apalagi seorang ibu, kalau marah jangan sembarang anaknya ada bilangin yang kasar-kasar. Jangan bilang tabe ya, misalnya kongkong misalnya, misalnya ini setan. Jangan kau bilang anak setan. Kalau nanti anakmu setan, mamanya apa kan ya? Jadi paling tidak, jadi anak soleh, jadi anak soleha. Nah, jadi ketika marah itulah doakanlah yang baik-baik untuk anak, supaya nanti kalau kita nggak baik, kalau anak kita baik kan jadi tabungan kita kan ya. Tabungan anak itu tabungan. Baik, Pak Ustadz, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Wahyu di Goa. Pak Wahyu di Goa. Silakan Pak Wahyu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya sama pertanyaannya. Saya kan posisinya ini sebagai orang tua dan juga sebagai anak. Ya. 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 Dan kebetulan serumah semua. Ini saya punya orang tua, ibu ya, sering memberikan kata-kata kasar kepada saya punya anak. Bahkan terkadang saya punya anak menangis sama saya. Bahkan biasa saya punya anak mungkin bagian kesalnya dia bilang sama saya, ayah kenapa itu mama lu? Jadi terkadang saya mau kasar sama orang ibu. Dia yang melahirkan saya, dia jembatan ada saya di dunia. Saya mau biarkan seperti itu. Saya tidak mau biarkan saya punya ibu berbuat dosa terus. Karena mungkin itu sebuah dosa juga kalau misalkan terkadang ada ibu terlalu kasar sama cucunya. Jadi saya serba salah. Saya tidak mengambil tindakan. Nanti dikiranya saya punya anak, dia biarkan ibunya berbuat zalim. Yang saya mau tanyakan, sesekali saya kasar sama saya punya ibu, bahkan terkadang saya membentak. Apakah itu sebuah dosa? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap saya? Antara apakah membela saya punya anak atau membela saya punya ibu? Seperti itu, mungkin itu, Ustaz.
Oke. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung beri tanggapan ini Pak Ustadz, kasusnya Pak Wahyu nih. Langsung ya. Jadi ya tetap Pak Wahyu jangan membentak ya, tetap ngomong yang baik-baik. Terus nanti yang kalau solusinya apa, tetap musyawarah ya, keluarga musyawarah duduk. Mak, apa kesalahan anak cucumu atau anakku? Terus juga jadi apa kamu juga yang berbuat nenekmu gitu ya. Jadi tetap bermusyawarah lah, pengambil tindakan yang baik ya, yang baik. Tetap jangan menyinggung perasaan orang. Bagi kita sebagai anak tetap kewajiban kita berbakti. Jadi apa mungkin apa namanya orang tua mungkin kalau sudah tua sudah pikun apanya, itulah susahnya. Makanya itu gantian. Kita dulu pernah bayi kayak apa, kita merengek malam, tengah malam kita merengek, minta ini, minta susu harus belikan. Misalnya jam 1 malam kita berak. Itu bayangkan orang tua kita, disitulah kita diuji oleh Allah. Iya, di situ diuji oleh Allah. Jadi orang tua kadang kita pikun ini itu ya, dululah kita bayangkan waktu bayi jam enak-enak orang tidur tiba-tiba berak kan tengah itu kencing ya, itu apa, itu kita harus ke situ. Jadi antara kesadaran itu seakan mau marah itu enggak marah. Jadi ya paling tak ngomonglah baik-baik, apa salahnya anakku mak gitu. Jadi musyawarah lah ini, duduk bertiga anak cucu dengan kita, itu musyawarah. Sepertinya juga kalau misalnya ditanya baik-baik, nggak mungkin ya langsung marah ya? Insya Allah enggak. Oke, jadi intinya adalah tetap berbuat baik. Itu prinsipnya ya. Sebagai anak, posisi kita hanya diwajibkan untuk berbuat baik. Tapi walaupun pakai kata hanya, tapi kayaknya sulit sekali nih Pak Ustadz ya. Iya, memang. Karena kalau dibandingkan seperti cerita Pak Ustadz tadi, kita waktu masih kecil sama orang tua kita, orang tua lihat kita itu senang karena nggak ada orang yang nggak senang lihat anak, ya apalagi kalau masih bayi ya pasti semua senang, dicium, dipeluk apa segala macam. Tapi sebaliknya, ketika orang tua tadi yang ketika kita kecil dia ciumin kita, ketika dia sudah tua, jarang tuh anak-anak yang mau cium orang tuanya kalau sudah bau minyak angin ya. Iya, makanya begitulah, karena itulah kalau orang tua kaya anak jadi raja. Ya, kalau kadang kalau anak yang kaya orang tua jadi pembantu, itulah zaman sekarang memang realitanya seperti itu. Jadi apa itu apa namanya, istilahnya tetaplah berbuat baik bagaimanapun apa. Orang tua biasanya kalau orang tua mengharapkan anaknya sakit itu diharapkan sembuh-sembuhnya kan. Iya, tapi kalau orang tua sakit baikkan anak mengharapkan kematiannya. Kenapa? Cepat ambil warisannya ya. Oke. Nah, untuk menetralisir perasaan seperti itu Pak Ustadz, ini kan kasusnya Pak Wahyu tadi ini sepertinya kasus umum ya, hampir semua rumah tangga mengalami hal seperti itu. Dan kadang-kadang timbul kejengkelan nih sama orang tua kita. Untuk menetralisir supaya kita ingat bahwa saya nggak boleh berbuat yang nggak baik sama orang tua, saya harus berbuat yang baik, bahkan lebih baik dibandingkan perbuatan orang tua dulu kepada saya. Itu apa yang sebaiknya kita ingat atau mungkin apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, untuk kebaikan kita. Aku bagaimanapun aku harus baik sama orang tua. Belum tentu nanti aku seperti ini, kadang lebih parah dari orang tua. Nanti anakku juga jengkel sama aku. Nah, jadi kembalikan. Iya, dikembalikan. Jadi nanti kalau saya bentak-bentak mamaku atau orang tuaku, nanti kalau saya pikun malah dibentak-bentak anaknya. Anaknya yang belajar lagi contoh kasus insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini jadi pengingat untuk kita semua bahwa apapun yang dilakukan oleh orang tua, sebaiknya respon kita sebagai anak adalah tetap berbuat baik walaupun susah, Pak ya. Insya Allah. Baik, Pak Ustadz, kita undang kembali pendengar kita yang ingin bergabung, silahkan di 0821-3333-9440 atau Anda boleh juga melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama. Kita terima penelpon lagi. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ilahi. Ya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Dari Bahar, dari Bonecaming, Pak. Pak Bahar. Iya, Bahar, bukan Bapak, Bahar. Bahar di Bonecaming ya. Dari Bonecaming, yang biasa dah. Iya, silakan Pak Bahar. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik Pak Ustaz. Pembahasan itu tentang orang tua. Iya. Saya Pak Ustaz bertanya sedikit. Ya, ada orang tua di sini di kampung ini mempunyai anak dua. Iya. Tapi anaknya dua sholatnya bagus. Di rumah di masjid salat berjamaah ya bagus. Tapi bapaknya tidak. Kalau dibilang bapaknya
salah sih. Kalau orang bilang salah, mau saudara ada Pak. Saya jangan kebangsaan, tak boleh. Tidak boleh Pak, tidak ada kebangsaan maksudnya salah di pekerjaan tak. Jadi jangan suruh itu Pak. Jadi bagaimana Pak kalau begitu Pak? Orang tuanya mana kalau dia anaknya? Iya. Jadi bagaimana nih Pak? Baik. Tolong jelaskan. Baik Pak Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hampir sama contohnya dengan kisah Nabi Ibrahim Pak Ustadz ya. Insya Allah. Iya. Baik, silakan Pak Ustadz diberi tanggapan. Iya, jadi di situ Allah menyuruh kita berbuat baik. Di situ ya, di situ apa? Di situ kita tidak boleh melihat orang tua mau misalnya mau perampok sekalipun, penjahat sekalipun, itu urusan orang tua kita dengan Allah. Yang penting sebagai anak tetap doakan. Kalau anaknya soleh, syukur alhamdulillah, mungkin dari keturunan baik dari mamanya ya didikan mamanya. Ya syukur alhamdulillah, itu bukan untuk orang tua itu tadi malah. Ya kayak Nabi Ibrahim pengen orang tua itu masuk Islam tapi bingung kan. Ya jadi ya seperti itu. Jadi tetap sebagai anak ya doakanlah orang tuamu, ya doakanlah, ya Allah semoga bapakku dapat hidayah ya Allah. Ya. Walaupun pada kenyataannya ketika dipanggil sholat, bapaknya nggak mau sholat, Pak Ustadz ya, tapi tetap mengajak dengan perkataan yang baik seperti contoh Nabi Ibrahim. Minimal mendoakan itu tadi. Oke. Baik, kita lanjut lagi dengan penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dengan Udin di Goa ini. Pak Udin di Goa, silakan Pak Udin. Begini, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, ada 2 pertanyaan ini. Ya. Tentang orang tua. Begini, ada orang tua, dia punya anak, tapi anaknya itu sang orang tua tunanetra, sepertinya stabilitas. Jadi anaknya yang tunanetra Pak ya? Iya, anak. Oke. Iya, yang saya tanyakan ini. Terus yang tunanetra itu katanya dia mau cari pendamping. Oke. Tapi kata orang tuanya, saya tidak mau carikan kau pendamping. Saya malu. Oh iya. Mana mungkin ada yang mau sama kamu. Iya. Terus yang kedua, pertanyaan saya, ayat berapa itu dalam Al-Quran yang pernah saya dengar, bagi orang yang tidak beristri lalu dia meninggal, maka dia di hari kemudian nanti dijadikan sebagai pengembala anjing, seperti itu. Jadi terus melangkah ke acara pertanyaan pertama tadi itu, apakah memang karena itu sang punya anak itu mau beristri lalu orang tuanya tidak setuju, apakah tidak mendapat dosa itu sama sang orang tuanya? Karena ada juga pernah bilang tidak ada itu orang tua dosa sama anaknya. Oke. Itu yang mau saya tahu. Baik. Yang dua-duanya itu. Oke, makasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ustadz. Ini Pak Udin di Goa. Ada sebuah keluarga, anaknya tunanetra, kemudian mau cari pendamping, tapi orang tuanya malu dan mengatakan tidak mungkin kamu punya pendamping. Ini bagaimana menyikapi ini Pak? Ya namanya orang tua ya, itu tetap yang terbaik anaknya ya, tetap orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik anaknya. Ya orang tua wajar lah kalau minder, biasanya minder, malu, Islam mentalnya lemah ya. Jadi kalau kondisi anaknya seperti itu ya mungkin takutnya orang tuanya kan masih hidup, oke lah masih hidup. Kalau orang tuanya meninggal nanti di apa-apain istrinya durhaka, diapain dibohongin, malah nggak menyakitkan. Jadi saya kira orang tua itu lebih ke depannya memandang orang tua itu lebih luas, lebih ke depan, tidak hanya ego sesaat. Jadi untuk kepentingan anak itu orang tua itu sangatlah berhati-hati. Jadi takutnya nanti kalau orang tuanya meninggal, saudaranya nggak ada, tapi gimana kalau dibohong istrinya misalnya, nggak bisa. Iya, jadi bagaimana caranya si anak ini yang kebetulan ingin sekali mendapatkan pendamping, mendapatkan istri? Ya paling tidak ya sebagai orang tua yang mendoakanlah, paling tidak ya Allah semoga diberi jodoh. Paling tidak kalau anak yang itu si anaknya yang buta tadi ya, ya atau tunanetra itu yang buta itu tadi, paling tidak ya berdoalah, minta sama lewatkan orang tua. Jadi lewatkan orang tua, ya Allah berilah aku jodoh atau
berilah orang tuaku menantu melalui aku. Jadi orang tua itu luar biasa, mustajabah itu, Allah nanti cepat kabulkan lewat orang tua. Baik, berarti kembali lagi musyawarah dengan orang tuanya ya. Insya Allah. Minta doa, mudah-mudahan nanti terbuka jodohnya si anak yang disabilitas atau tunanetra tadi. Jadi yang tunanetra itu doanya begitu tadi. Iya. Ya Allah, berilah menantu kedua orang tuaku melalui aku. Oke. Lewat insya Allah. Kasus yang kedua, ketika seseorang itu meninggal dunia kemudian tidak memiliki pasangan atau tidak menikah, apakah betul nanti di hari kemudian akan dijadikan penggembala anjing? Tidak juga. Itu karena apa? Enggak semua begitu ya. Enggak semua begitu. Karena apa? Para wali atau para aulia pun juga ada yang enggak nih. Karena enggak semuanya enggak semua itu seperti itu, kecuali kalau keadaan dia bermaksiat. Selama itu menjadi orang soleh baik, terus keadaannya dia keadaan tunanetra tadi nggak mampu. Di situ kan yang nikah kan yang mampu ya, orang wajib nikah yang mampu ya, mampu segalanya ya, mampu baik. Kalau zaman sekarang ekonominya, dari tenaganya, apanya kan, ya kalau nggak mampu, nyamannya nggak mampu. Kayak orang haji kalau nggak mampu. Ya, tidak ada kewajiban pada dirinya ya. Pak Ustadz, kemudian apakah orang tuanya berdosa nih kalau tidak mencarikan jodoh untuk si anak tadi? Enggak juga. Iya, karena keadaan anaknya seperti itu, orang tua khawatir. Ya kalau pengen anak memang yang tunanetra tadi pengen usaha, ya dialah berdoa, dilewatkan orang tuanya, insya Allah semoga terkabulkan. Oke. Jadi intinya adalah musyawarah, kemudian menyerahkan kepada Allah melalui doa, Pak Ustadz. Insya Allah karena keadaan. Baik, kita lanjut lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, silakan Pak Edi. Iya, menarik penjelasan dari Pak Ustaz tadi. Seperti kita ketahui bahwa orang tua itu punya kewajiban tersendiri kepada anaknya mencarikan pendidikan yang bagus, terus mencarikan jodoh ya, jodoh kewajiban yang sangat mendasar. Nah, terkait dengan saya lebih cenderung kalau diminta berdoa. Akan tetapi kalau disampaikan kepada anaknya bahwa tidak mungkin kau punya jodoh karena kau orang cacat, saya bukan tidak sependapat. Karena banyak orang juga yang cacat fisik tapi belum tentu cacat hati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga yang istri juga buta begitu, suaminya juga normal. Sebenarnya juga begitu, suaminya buta, istrinya normal. Tapi yang lebih aneh lagi, dua-duanya adalah buta. Iya, Nah, tapi anaknya normal. Cacat hati. Menghasilkan juga anak normal. Ini jadi masalah kalau lebih cenderung kalau mintakan doa bahwa dengan kesabaran, tapi mau ditolak anaknya seperti itu, seperti kewajiban orang tua hilang gitu. Itu tuh menurut saya. Baik. Ada juga lebih terjadi di Pakistan itu dua-duanya cacat. Ya, dua-duanya cacat, tapi mendapatkan juga dua-dua juga cacat. Itu luar biasa. Jadi cacat fisik belum tentu cacat hati. Baik. Terima kasih Pak Edi yang sedang mobile ini ya. Silakan Pak Ustadz, ini masukan daripada. Jadi sebaiknya orang tua itu tidak mematahkan semangat anak ya? Iya, tetap harus optimis lah. Musyawarah. Iya. Kalau memang yang kekeh itu bentuk ya doakan ya, kembalikan. Iya. Ya udah, orang tua merestui aja gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya ini dari sudut pandang yang berbeda ya. Kalau sudut pandangnya orang tua mungkin mempertimbangkan beberapa poin, beberapa hal, tapi dari sudut pandang anak juga menginginkan beberapa hal. Jadi untuk mempertemukannya harus ngobrol ini ya. Harus musyawarah ya. Harus musyawarah ya. Baik. Kita lanjut lagi, silahkan buat yang ingin bergabung di 082133339440. Ada dari pesan WhatsApp juga, ada Pak Karim ya. Ini menanyakan tentang bagaimana jika seorang tua itu sudah terlanjur mendoakan hal-hal yang buruk bagi anaknya dan terbukti terjadi pada kehidupan si anak. Si anak akhirnya kecewa dengan apa yang sudah dikatakan orang tua dan akhirnya berpikir bahwa tidak ada gunanya berbuat baik, sekalian jadi anak yang hancur saja, seperti itu. Silakan Pak Ustaz. Ya, jadi ya nggak boleh lah putus asa ya. Ya, jadi nggak boleh putus asa. Jadi tetap kita optimis sebagai orang tua pun jangan mendoakan yang jelek, karena mungkin orang tuanya pernah disakiti sama itu anak ya, mungkin ya. Ini ya, jadi sampai jengkel. Makanya itu Allah melarang kita itu, karena orang tua itu doa orang tua itu bikin istilahnya kualat gitu ya. Ya, jadi makanya kita hati-hati, jangan sampai orang tua marah terhadap kita, itu kan begitu.
wala ufin, bahkan wala ufin kan ya, wala tanharuma, jangan membentak keduanya atau jangan lebih besar suara kita. Itu Allah sampai segitunya di Al-Quran tadi ya. Jadi tidak boleh jadi mungkin pernah sakit hati orang tua, pernah dibentak atau di apa ya. Jadi ya makanya itu kita harus hati-hatilah sama orang tua. Iya. Oke. Itu kalau dari anak ke orang tua. Tapi kalau sebaliknya dari orang tua ke anak, apa yang sebaiknya dilakukan Pak Ustadz? Tetap orang tua ya harus mendoakan anaknya yang baik-baik bagaimanapun, karena anak itu nanti ya, karena apa ya, itu nanti adalah anak itu adalah kita ya, tabungan kita, harapan kita. Kelak kita nanti tua, anak yang urus, ketika kita meninggal anak yang mendoakan. Iya, jadi sebagai orang tua tolong dimanapun pemirsa dimanapun berada dan para pendengar, kalau jadi orang tua janganlah egois, tetaplah anak, tetap doakan yang terbaik. Oke. Jadi kedua belah pihak ini, anak maupun orang tua, kedua-duanya dituntut untuk berbuat baik ya, berbuat baik dan berpikir baik ya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu bisa ketemu dan bisa hubungannya bisa baik. Insya Allah. Oke. Kita lanjut lagi untuk yang lainnya, silahkan di 0821 3333 9440. Anda masih bisa bergabung, masih ada kurang lebih 5 menit ke depan, kita punya kesempatan ya waktu kita. Saya beralih lagi ke pesan WhatsApp. Ini ada Pak Umar di tanpa alamat ini menanyakan tentang apakah ada dalil khusus atau kisah-kisah tentang perbuatan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah atau oleh sahabatnya kepada kedua orang tua. Silakan Pak Ustaz. Iya, ada. Ya, jadi zaman Rasulullah itu ada itu ya, ketika ada orang tuanya manggil dia nggak atau itu akhirnya sampai meninggal pun orang tua sakit ya, nggak tahu perkaranya apa, intinya orang tua sakit hatinya karena tidak dijawab panggilannya. Iya, panggilannya. Akhirnya si anak itu meninggal, itu pun susah meninggalnya tanpa ada orang tua. Itu ketika zaman Rasulullah, ketika itu Rasulullah datangi, suruh sahabatnya untuk mendatangi, istilahnya zaman sekarang mamanya atau ibunya itu tadi, tapi ibunya nggak mau datang karena belum memaafkan, sakit hatinya sampai sakaratul maut itu meninggal. Memang rata-rata saya sendiri kan ya seringlah menuntun yang sakaratul maut ya, itu rata-rata yang orang sakaratul susah mati itu bukan yang lain. Pertama itu ya, itu durhaka sama Allah, otomatis meninggalkan sholat. Yang kedua kan durhaka kepada orang tua, itu memang bikin susah meninggal juga. Nah di zaman Rasulullah itu kan itu akhirnya sahabat datang ke yang mau meninggal ya, nggak mau. Akhirnya Rasulullah mendatangi, ya udah kalau kamu nggak mau datang, anakmu kubakar hidup-hidup. Akhirnya orang tuanya nggak tega, datang memaafkan, barulah meninggal. Jadi ada kita memang. Jadi sedahsyat itu ya pengaruhnya kalau seorang anak menyakiti hati orang tua ya. Iya. Oke. Dan itu baru dirasakan nanti ketika ketika sakaratul maut ya. Iya, karena makanya itulah dasarnya seperti itu, karena dosa itu ya, kalau kita mungkin mabuk, zina, kita di dunia nggak disiksa ya, mungkin setelah mati baru disiksa. Tapi kalau durhaka sama orang tua, di dunia kita disiksa, di akhirat lebih-lebih. Jadi makanya hati-hati sama orang tua. Baik. Kita terima penelpon ini yang terakhir. Assalamualaikum. Mbak Mel. Ya, dari mana Pak? Pak Edi. Oh Pak Edi, silakan Pak Edi. Saya baru bertanya. Ya. Ini kan sebuah kasus ya. Mertuanya ini kan meninggal dan anaknya ini tidak nyambung bahasa dengan bapaknya. Jadi bapaknya sudah meninggal, tapi dia meninggal itu tidak pernah nyambung bahasa. Sebagai bombe lah istilahnya, bombe anak-anak sekarang. Jadi mertua menantu juga tidak nyambung karena orang tua yang keras hati sampai sakaratul maut, anak dan mantunya itu tidak nyambung sampai meninggal ya orang tuanya. Nah, ini jadi masalah gitu. Seperti apa dia harus lakukan Ustaz? Karena ini mungkin ya seorang anak ini mengingat jasa orang tuanya, sementara bapaknya ini tidak mau maafin sama anaknya itu. Baik. Terima kasih Pak Edi. Jadi bagaimana menyikapi ini Pak Ustadz kalau tidak dimaafkan oleh orang tua? Ya, jadi diterangkan dalam itu tadi ya, bagaimana orang tua meninggal dan murka terhadap kita, orang tua kita marah terhadap kita, maka dalam kitab Darutun Nasihin terangkan ada 3 perkara
Yang pertama, kita harus menjadi anak yang soleh. Yang kedua, menjalin silaturahim terhadap kerabat atau saudara orang tua kita, otomatis om-omnya ya, tetap jaga yang baik. Yang ketiga, beristighfar, memohonkan ampun untuk orang tua kita. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, niatkanlah pahala untuk orang tua, membaca zikir, istighfar, sholawat untuklah orang tua, mau sedekah, niatkanlah untuk orang tua. Misalnya hari Jumat seperti kayak tadi, 50.000 double, niatkanlah, ya Allah, aku kirimkan ini pahala yang aku kasihkan orang tuaku atau mertuaku. Jadi kita sebagai anak atau menantu jangan beda-bedakan antara orang tua dan mertua, itu sama. Kalau kita membeda-bedakan, nanti apa? Kita akan dibalas oleh menantu kita nanti ya. Pertama. Kedua apa? Kalau kita beda-bedakan, kita dapat kenikmatan tabi. Orang rumah tangga menikah pengantin baru kan dapat namanya surga dunia ya. Ya itu lewat siapa? Anaknya mertua. Ya kita nggak mungkin dapat, misalnya kalau perempuan nggak dapat suami gagah, itu kan mertua kita yang besarkan. Sebaliknya, sebagai suami nggak mungkin dapat istri cantik tanpa tiba-tiba udah besar, yang rawat dari kecil orang tua. Jadi janganlah beda-bedakan orang tua dengan mertua. Oke. Baik Pak Ustadz, kita berada di penghujung kebersamaan kita ini Pak Ustadz. Mohon maaf untuk penelpon yang terakhir. Mungkin ada hal-hal yang kembali ingin disampaikan sekaligus menutup dengan pembacaan doa. Silakan Pak Ustadz. Ya, pesan-pesan ya. Ya, pada saya pemirsa dimanapun berada dan para pendengar semuanya, ayolah perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Yang mungkin kalau kita belum sholat, ayolah kita sholat, perbaiki ibadah kita. Barang siapa memperbaiki sholatnya, maka dia memperbaiki hidupnya. Karena apa? Kalau kita nggak sholat, kita maksiat, orang tua kita nanti yang tersiksa. Kenapa? Meninggalkan tidak anak yang tidak baik. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat baik, kita ibadah, sholat kita rutin, rajin, lebih-lebih bersama, otomatis orang tua kita juga dapat. Kenapa? Meninggalkan anak yang soleh atau yang solehah. Maka itu yang belum berkesempatan, orang tuanya belum sempat berbuat baik, orang tua meninggal, ayolah kita berbagi hidup kita, perbaiki sholat kita. Doakanlah setiap habis sholat minimal 10 kali tadi, doakan terus orang tua, sedekah, mau ngaji, mau baca Al-Quran, mau apapun, mau zikir, niatkanlah untuk orang tua. Mau syukur-syukur bisa wakaf, kayak tadi yang kasus yang tadi ya, jadi marah tadi, niat mau wakaf, misalnya wakaf, niatkan untuk orang tua itu, dinamain, tujukan untuk orang tua, umroh misalnya. Jadi ya, mudah-mudahan semoga kita semua tergolong anak yang soleh atau yang solehah, dan semoga kita diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Mungkin itulah, terima kasih, berdoa ya, itu dia mungkin ya, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidul akhir sahabatir rasul jami'an, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tanqadi lana biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighna biha sul khayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana صغار ولجميع أستاذنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik Pak Ustadz, Bapak Imam Syafi'i, terima kasih sudah bersama kami di kesempatan Titian Ilahi hari ini, dan tentunya kita akan jumpa lagi di edisi yang selanjutnya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian telah kami hadirkan Titian Ilahi di episode yang ke-1065 dengan judul Birrul Walidain. Semoga mendatangkan manfaat untuk kita semua. Saya Melani Ahmad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beruntunglah bila hati mengenal Allah, beruntunglah bila diri merindu Allah, beruntunglah bila jiwa berharap Allah, beruntunglah cita-cita hanyalah Allah.